Pernahkah kalian membayangkan saat semua umat Islam merayakan Idul Fitri, justru di belahan dunia lain ada perang besar yang meletus? Langit yang seharusnya dipenuhi cahaya kembang api malah dihujani rudal. Serangan besar-besaran ini membuat Israel dan Amerika Serikat terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Houthi menyerang di momen Idul Fitri? Simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kembali lagi di channel ini, tempat kalian mendapatkan update terbaru tentang konflik dunia yang jarang dibahas di media mainstream. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan agar kami terus menyajikan informasi menarik untuk kalian. Subscribe juga channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru. Dan seperti biasa, mari kita perbanyak sholawat di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian, biar kita tahu siapa saja yang sedang menyimak pembahasan ini. Idul Fitri seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan bagi seluruh umat Islam di dunia. Suara takbir berkumandang dari masjid-masjid, keluarga berkumpul untuk bersilaturahmi, dan anak-anak berlarian dengan wajah ceria setelah menerima angpau lebaran. Di berbagai kota, lampu-lampu berwarna-warni menghiasi jalanan, menambah semarak suasana hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Namun, di belahan dunia lain, tepatnya di Timur Tengah, suasana yang seharusnya damai justru berubah menjadi lautan api. Langit malam yang seharusnya dipenuhi oleh cahaya kembang api dan lentera justru dihujani rudal dan drone tempur. Semua bermula ketika kelompok Houthi di Yaman mengumumkan bahwa mereka akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Israel dan Amerika Serikat. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan itu akan terjadi tepat di malam Idul Fitri, saat banyak orang sedang bersiap untuk merayakan hari kemenangan. Pada awalnya, banyak yang mengira ini hanyalah ancaman biasa, seperti pernyataan-pernyataan yang sering muncul dalam konflik Timur Tengah. Namun, hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman tersebut, dunia dikejutkan oleh serangan rudal yang datang bertubi-tubi dari wilayah Yaman menuju beberapa titik strategis di Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Serangan dimulai dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Di beberapa kota di Israel, seperti Tel Aviv dan Haifa, warga dikejutkan oleh bunyi sirene yang memekakan telinga. Orang-orang yang sebelumnya sedang duduk santai bersama keluarga, menikmati hidangan lebaran, tiba-tiba berhamburan keluar rumah. Beberapa berlari menuju bunker perlindungan bawah tanah, sementara yang lain mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tak lama setelah sirene berbunyi, langit dipenuhi oleh cahaya merah menyala, rudal-rudal yang melesat cepat menembus angkasa. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, segera diaktifkan. Puluhan rudal pencegat ditembakkan ke udara untuk menghancurkan proyektil yang datang dari arah Yaman. Namun, volume serangan kali ini jauh lebih besar dibandingkan serangan-serangan sebelumnya. Biasanya, Iron Dome cukup efektif dalam menghadang serangan roket dari kelompok perlawanan seperti Hamas atau Hizbullah. Tapi kali ini, rudal yang ditembakkan Houthi memiliki daya ledak yang lebih besar dan jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam hitungan menit, beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam target-target strategis. Ledakan pertama terjadi di dekat pangkalan udara Ramon, salah satu pangkalan militer utama Israel. Dentuman keras terdengar hingga radius beberapa kilometer, membuat kaca-kaca bangunan bergetar hebat. Tak lama setelah itu, ledakan kedua menyusul di wilayah industri dekat pelabuhan Haifa, menyebabkan kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Api berkobar tinggi, mengepulkan asap hitam yang membumbung ke langit malam. Dari kejauhan, suara sirene pemadam kebakaran dan ambulans terdengar bersahut-sahutan, menambah suasana mencekam di tengah perayaan Idul Fitri. Di sisi lain, pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah juga menjadi sasaran empuk. Beberapa pangkalan yang terletak di Irak dan Suriah dikabarkan mengalami serangan langsung dari drone tempur Houthi. Gambar-gambar yang beredar di media sosial menunjukkan beberapa fasilitas militer mengalami kerusakan parah. Beberapa kendaraan lapis baja terbakar, dan beberapa bangunan hancur akibat terkena ledakan rudal. Tentara Amerika yang berada di lokasi tampak berlarian mencari perlindungan, sementara pasukan pertahanan berusaha membalas serangan dengan menembak jatuh drone-drone yang masih berterbangan di udara. Sementara itu, di ibu kota Israel, Tel Aviv, situasi semakin kacau.
Beberapa video yang beredar menunjukkan warga berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Beberapa orang menangis ketakutan, sementara yang lain berusaha menghubungi keluarga mereka untuk memastikan keadaan. Lalu lintas di beberapa jalan utama lumpuh total, dengan kendaraan yang berhenti mendadak akibat kepanikan massal. Pihak berwenang Israel segera mengeluarkan perintah darurat, meminta semua warga untuk tetap berada di tempat perlindungan mereka sampai situasi lebih terkendali. Di tengah kekacauan ini, media-media dunia mulai melaporkan situasi yang terjadi secara langsung. Stasiun berita seperti Al Jazeera, CNN, dan BBC menayangkan rekaman serangan ini dalam siaran breaking news mereka. Beberapa analis militer menyebut serangan ini sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah konflik Houthi-Israel. Bahkan, beberapa sumber menyebut bahwa jumlah rudal yang ditembakkan dalam serangan ini mencapai lebih dari 150 unit, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan serangan-serangan sebelumnya. Dampak dari serangan ini tidak hanya dirasakan oleh pihak militer, tetapi juga warga sipil. Di beberapa kota di Israel, listrik padam akibat jaringan infrastruktur yang terkena dampak ledakan. Rumah sakit penuh dengan korban luka-luka yang terkena serpihan rudal dan ledakan. Beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal mereka akibat rumah yang hancur terkena serangan langsung. Suasana yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Sementara itu, di Yaman, kelompok Houthi menggelar konferensi pers untuk mengumumkan keberhasilan mereka dalam melancarkan serangan. Mereka menyatakan bahwa ini adalah bentuk balasan atas agresi yang dilakukan Israel di Palestina, serta tindakan Amerika yang terus mendukung kebijakan militer Israel. Seorang juru bicara Houthi mengatakan bahwa serangan ini bukanlah yang terakhir, dan mereka akan terus melancarkan aksi perlawanan selama Israel masih melakukan pendudukan di tanah Palestina. Reaksi dunia pun mulai bermunculan. Beberapa negara mengutuk serangan ini, sementara yang lain mendukung langkah yang diambil oleh Houthi. Beberapa analis militer memperingatkan bahwa serangan ini bisa memicu eskalasi konflik yang lebih besar, bahkan bisa berujung pada perang terbuka antara Israel, Amerika, dan kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah. Di saat yang sama, Israel dan Amerika sedang mempertimbangkan langkah balasan. Presiden Amerika Serikat segera mengadakan pertemuan darurat dengan para penasihat militernya untuk membahas respons terhadap serangan ini. Sementara itu, Perdana Menteri Israel bersumpah akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Dengan situasi yang semakin memanas, banyak pihak yang khawatir bahwa ini bisa menjadi awal dari konflik besar yang akan melibatkan banyak negara. Dunia pun menunggu, apakah Israel dan Amerika akan langsung membalas, atau justru akan ada negosiasi untuk meredakan ketegangan? Yang pasti, malam Idul Fitri ini akan dikenang sebagai salah satu malam paling mencekam dalam sejarah Timur Tengah. Serangan yang dilakukan kelompok Houthi benar-benar mengejutkan Israel dan Amerika Serikat. Di malam yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, langit justru dipenuhi dengan cahaya merah menyala dari ledakan rudal yang menghantam berbagai wilayah. Ketegangan meningkat drastis dalam hitungan menit, menyebabkan kepanikan di kalangan warga sipil dan juga aparat militer. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dibanggakan Israel tampak kewalahan menghadapi hujan rudal yang datang bertubi-tubi. Di pusat kota Tel Aviv, suasana berubah dari semarak Idul Fitri menjadi kepanikan luar biasa. Sirene berbunyi tanpa henti, memperingatkan warga untuk segera mencari perlindungan. Lalu lintas yang tadinya ramai oleh warga yang sedang merayakan Lebaran mendadak macet total. Banyak pengemudi yang meninggalkan kendaraannya di tengah jalan dan berlari mencari tempat aman. Di beberapa rekaman amatir yang tersebar di media sosial, terlihat bagaimana suasana di jalanan berubah menjadi kekacauan. Orang-orang menjerit ketakutan, beberapa di antaranya jatuh tersungkur saat berusaha mencapai tempat perlindungan bawah tanah. Di sisi lain, para tentara Israel dan Amerika di beberapa pangkalan militer juga dibuat panik oleh serangan yang datang tanpa peringatan. Salah satu pangkalan militer utama Israel di Negev terkena serangan langsung. Beberapa drone tempur Houthi berhasil menembus pertahanan dan menghantam hanggar pesawat tempur serta gudang amunisi. Ledakan besar terjadi, membuat langit malam berubah menjadi merah menyala. Api berkobar tinggi, menerangi seluruh area sekitar. Asap hitam mengepul tebal, membuat banyak tentara harus mengenakan masker gas agar bisa tetap bernapas. Sementara itu, di pangkalan militer Amerika di Irak dan Suriah, situasi tidak jauh berbeda.
Serangan drone dan rudal balistik yang ditembakkan oleh Houthi menyebabkan kehancuran besar di beberapa fasilitas strategis. Beberapa barak tentara dilaporkan hancur, menyebabkan korban berjatuhan. Para prajurit Amerika yang tadinya sedang bersiap tidur, setelah seharian berpatroli tiba-tiba, harus menghadapi serangan yang datang dari udara. Suara ledakan menggema di seluruh pangkalan, diikuti dengan jeritan mereka yang terluka dan terjebak di bawah reruntuhan. Di wilayah Haifa, sebuah rudal berhasil menembus pertahanan udara dan menghantam kompleks industri di dekat pelabuhan. Ledakan dahsyat terjadi, menyebabkan kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Kilang minyak yang berada di sekitar area tersebut ikut terbakar, menciptakan api yang berkobar setinggi puluhan meter. Petugas pemadam kebakaran berusaha mati-matian untuk mengendalikan kobaran api, tetapi situasinya terlalu berbahaya. Asap hitam yang tebal menyelimuti langit, membuat visibilitas di sekitar area menjadi sangat terbatas. Media-media internasional mulai menyiarkan kejadian ini secara langsung. CNN, Al Jazeera, dan BBC mengirimkan wartawan mereka untuk melaporkan situasi di lapangan. Tayangan-tayangan yang muncul di televisi menunjukkan kepanikan warga, kehancuran infrastruktur, dan upaya penyelamatan yang terus dilakukan oleh tim medis serta aparat keamanan. Wartawan yang berada di Tel Aviv melaporkan bagaimana warga berdesakan masuk ke tempat perlindungan. Beberapa dari mereka tampak membawa anak-anak kecil yang menangis ketakutan, sementara yang lain sibuk menelepon keluarga mereka untuk memastikan keselamatan orang-orang terdekat mereka. Banyak warga Israel yang tidak menyangka bahwa serangan ini akan sekuat ini. Sebelumnya, mereka percaya bahwa sistem pertahanan Iron Dome bisa menghadang hampir semua ancaman dari udara. Namun kali ini, jumlah rudal yang ditembakkan oleh Houthi terlalu banyak untuk diatasi sepenuhnya. Beberapa rudal bahkan berhasil melewati sistem pertahanan ini dan menghantam target mereka dengan akurasi tinggi. Di sisi lain, serangan ini juga menyebabkan gangguan besar dalam sistem komunikasi dan listrik di beberapa wilayah. Beberapa menara pemancar telekomunikasi hancur akibat terkena serangan rudal, menyebabkan jaringan internet dan telepon mengalami gangguan. Hal ini semakin memperburuk situasi karena banyak orang yang tidak bisa menghubungi keluarga mereka. Selain itu, pemadaman listrik terjadi di beberapa kota akibat serangan yang menghantam pembangkit listrik. Dalam kegelapan malam, hanya api dari ledakan dan kebakaran yang menerangi langit Israel dan pangkalan Amerika. Para tenaga medis dan tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi korban. Ambulans selalu lalang di jalanan, membawa orang-orang yang terluka ke rumah sakit terdekat. Di dalam rumah sakit, para dokter dan perawat kewalahan menangani jumlah korban yang terus berdatangan. Beberapa pasien mengalami luka bakar parah akibat terkena ledakan, sementara yang lain mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Suara tangisan dan jeritan kesakitan terdengar di lorong-lorong rumah sakit, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Pemerintah Israel langsung mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam atas serangan ini. Dia bersumpah bahwa Israel akan membalas dengan kekuatan penuh dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas serangan ini akan menerima akibatnya. Di Washington, Presiden Amerika Serikat juga menggelar pertemuan dengan penasihat militernya. Mereka membahas opsi-opsi yang bisa diambil untuk merespons serangan ini. Beberapa anggota parlemen Amerika menyerukan agar dilakukan serangan balik terhadap Yaman sebagai bentuk pembalasan. Namun, ada juga pihak yang mengingatkan bahwa langkah gegabah bisa memicu perang yang lebih besar. Sementara itu, kelompok Houthi mengklaim kemenangan atas serangan ini. Mereka menyatakan bahwa ini adalah bentuk perlawanan terhadap agresi Israel dan Amerika di Timur Tengah. Seorang juru bicara Houthi bahkan mengatakan bahwa mereka siap melancarkan serangan lebih besar jika Israel atau Amerika mencoba membalas. Dengan situasi yang semakin memanas, dunia pun bertanya-tanya, apakah ini hanya awal dari konflik yang lebih besar? Akankah Israel dan Amerika benar-benar melakukan serangan balasan? Atau justru akan ada upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan? Yang jelas, malam ini, dunia telah menyaksikan salah satu serangan terbesar yang pernah terjadi di Timur Tengah. Pagi yang seharusnya membawa ketenangan justru diwarnai oleh kecaman, ancaman, dan persiapan perang di berbagai penjuru dunia.
Israel dan Amerika Serikat yang semalam dihantam serangan besar-besaran dari kelompok Houthi tidak tinggal diam. Sejak fajar menyingsing, rapat-rapat darurat diadakan di Tel Aviv, Washington, dan markas militer utama mereka di Timur Tengah. Para jenderal militer dan pemimpin politik berkumpul di ruang-ruang strategis, membahas balasan apa yang akan mereka lancarkan. Perdana Menteri Israel muncul di layar televisi nasional, wajahnya penuh ketegangan. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa serangan yang dilakukan Houthi bukan hanya serangan terhadap Israel, tetapi juga terhadap seluruh dunia yang mendukung mereka. Dia bersumpah bahwa Israel akan membalas dengan kekuatan penuh. Ini adalah deklarasi perang. Kami tidak akan tinggal diam sementara musuh-musuh kami berani menyerang tanah kami di malam yang seharusnya suci, katanya. Suaranya bergema di ruang konferensi pers. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat juga menggelar pidato dari Gedung Putih. Dengan nada serupa, ia mengecam serangan ini dan menyebut bahwa setiap pangkalan militer Amerika yang diserang akan mendapatkan pembalasan setimpal. Tak lama setelah itu, Pentagon mengumumkan bahwa kapal induk USS Eisenhower telah bergerak menuju Laut Merah, membawa jet-jet tempur yang siap membombardir target di Yaman. Ketegangan meningkat dalam hitungan jam. Seluruh dunia menahan napas, menunggu apakah ini akan menjadi perang besar-besaran atau masih bisa diredam dengan diplomasi. Namun, di medan perang, situasi sudah terlanjur memanas. Pukul 10 pagi waktu setempat, Israel melancarkan serangan balasan pertamanya. Pesawat tempur F-35 mereka terbang rendah di atas Yaman, menembakkan rudal ke beberapa basis militer Houthi. Ledakan besar terdengar di ibu kota Sanaa, menyebabkan kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Penduduk setempat yang baru saja mulai beraktivitas pagi berhamburan ke jalanan, berusaha mencari perlindungan. Tak lama setelah itu, Amerika juga ikut turun tangan. Dari kapal perang mereka di Laut Merah, rudal Tomahawk ditembakkan ke arah beberapa pangkalan militer Houthi. Setiap ledakan mengguncang tanah, menciptakan gelombang panas yang terasa bahkan dari jarak beberapa kilometer. Namun, Houthi ternyata sudah mempersiapkan diri. Mereka tahu bahwa serangan balasan pasti akan datang. Sejak dini hari, pasukan mereka sudah berpencar, menyebar ke berbagai titik untuk menghindari serangan udara. Mereka juga membalas dengan cara yang mengejutkan, menembakkan rudal kembali ke arah kapal perang Amerika. Salah satu rudal berhasil mengenai bagian buritan USS Eisenhower. Ledakan terjadi, menyebabkan kepanikan di dalam kapal. Para awak kapal berusaha mengendalikan situasi, sementara sistem pertahanan otomatis kapal mulai menembakkan rudal pencegat untuk menghancurkan serangan lanjutan. Di Tel Aviv, serangan balasan Israel semakin brutal. Mereka tidak hanya menyerang pangkalan militer Houthi, tetapi juga menyerang beberapa wilayah yang diduga menjadi markas logistik kelompok tersebut. Beberapa gedung hancur, kendaraan sipil terbakar, dan jalanan dipenuhi dengan reruntuhan. Houthi tidak tinggal diam. Mereka kembali menembakkan drone-drone kamikaze ke arah Israel, menargetkan pangkalan militer dan pusat ekonomi. Salah satu drone mereka berhasil menghantam sebuah fasilitas penyimpanan minyak di Israel, menyebabkan kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Di tengah situasi yang semakin kacau, Iran yang selama ini mendukung kelompok Houthi mulai memberikan sinyal keterlibatan. Beberapa laporan intelijen menyebut bahwa Iran telah mengirim bantuan senjata tambahan ke Yaman, membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Serangan balasan ini tidak hanya memicu ketegangan di Timur Tengah, tetapi juga menggemparkan dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, segera mengadakan pertemuan darurat, membahas cara untuk menghentikan eskalasi ini sebelum berkembang menjadi perang yang lebih luas. Beberapa negara menyerukan agar semua pihak menahan diri, tetapi Israel dan Amerika tampaknya sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan operasi militer mereka. Di Eropa, beberapa negara mulai bersiap menghadapi kemungkinan krisis global yang bisa muncul akibat perang ini. Harga minyak melonjak tajam hanya dalam beberapa jam setelah serangan balasan dimulai. Pasar saham bergejolak, dengan indeks utama mengalami penurunan tajam akibat kekhawatiran investor. Di Timur Tengah, kelompok-kelompok militan lainnya juga mulai bergerak. Hizbullah di Lebanon menyatakan bahwa mereka siap membantu Houthi jika Israel terus menyerang. Di Palestina, Hamas mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mendukung perlawanan terhadap agresi Israel dan Amerika. Sementara itu, di Rusia dan Cina,
para pemimpin mereka mulai mengadakan pertemuan dengan pejabat militer mereka. Beberapa analis internasional menduga bahwa jika situasi ini terus berlanjut, perang ini bisa melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia dan berujung pada konflik global. Di tengah semua ketegangan ini, masih ada harapan bahwa situasi bisa diredam. Beberapa negara, termasuk Turki dan Qatar, mencoba menengahi konflik ini dengan menawarkan solusi diplomatik. Mereka mengusulkan gencatan senjata sementara agar situasi tidak semakin memburuk. Namun, dengan begitu banyak kepentingan yang terlibat, pertanyaan besarnya adalah, apakah Israel dan Amerika akan menghentikan serangan mereka? Ataukah ini hanya awal dari perang yang lebih besar? Di sisi lain, kelompok Houthi telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang sampai blokade terhadap Yaman dihentikan dan Israel menarik diri dari Palestina. Di jalanan Gaza, ribuan warga Palestina turun ke jalan, meneriakkan dukungan untuk perlawanan Houthi. Mereka melihat ini sebagai momentum besar dalam perjuangan melawan Israel. Dunia pun menunggu dengan napas tertahan. Akankah ada negosiasi damai? Atau justru perang ini akan terus meluas dan menelan lebih banyak korban? Yang pasti, malam Idul Fitri yang seharusnya menjadi malam penuh kebahagiaan kini telah berubah menjadi malam penuh ketakutan dan ketidakpastian. Perang ini belum selesai. Serangan Houthi di Idul Fitri ini bisa menjadi titik awal dari konflik yang lebih luas. Apakah Israel dan Amerika akan membalas dengan lebih kejam? Atau justru Houthi akan melancarkan serangan lanjutan? Kita lihat saja perkembangannya. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Tulis juga sholawat dan dari mana asal kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap update di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.